Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Shalom, selamat Natal saudara ya. Lagi di bulan Natal, walaupun saudara sudah ikut Natal di gereja ini, bahkan enak katanya di tepi pantai ya, berfellowship ya, puji Tuhan. Kenalan, nama saya Boris Manurung saudara. Saya melayani di pusat di English Service ya, jadi kita pastornya saya dan istri saya. Saya punya satu istri, 5 orang anak saudara. Berapa? 5. Rame ya saudara ya. Udah gede-gede sih, yang 3 sudah bekerja, yang 2 masih kuliah. Jadi yang paling tua sudah 25 tahun, paling kecil 19 tahun. Puji Tuhan, Tuhan baik. Saya selain melayani sebagai pastor, saya seorang dosen di universitas swasta di Serpong saudara. Itu pekerjaan saya. Puji Tuhan. Nanti kita kenalan lebih lanjut saudara ya. Hari ini saya mau bahas tentang penghormatan. Sama dengan khotbah tadi pagi, kadang-kadang Tuhan kasih beda, tapi hari ini sama saudara ya. Dengan pagi-pagi tadi, saya rindu begini, kita kan memasuki gereja kita itu luar biasa saudara ya. Gereja WTC itu luar biasa, banyak pengajaran dari gembala kita, banyak tuntunan. Kita juga gereja yang berdoa gitu, berpuasa berdoa gitu, punya iman yang kuat. Tapi saya lihat sering kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti kita sudah rajin, sudah berpuasa, berdoa, kita seperti nggak menerima itu apa yang kita doakan, apa yang kita imani. Kayaknya ada, kalau kita istilahnya berdoa itu kayak mentok, langit-langitnya itu kayak tembaga gitu, kayaknya nggak tembus ke surga gitu. Apa yang terjadi? Aku berusaha hidup kudus sih pastor, aku berusaha hidup benar, bahkan aku melayani sungguh-sungguh, kenapa aku tidak gitu ya. Ini satu kebenaran yang mungkin saya percaya akan memberkati kita, karena ini sesuatu yang kadang-kadang kita nggak kebawa arus, kebawa perasaan. Jadi kita itu tidak menerima yang seharusnya kita terima, yang Tuhan sediakan. Baik, saya baca ayatnya Markus 6 ayat 2-5 saudara. Pada hari Sabat yaitu Yesus, mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu? Yesus tukang kayu, papanya Yusuf tukang kayu. Saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Jadi Yesus itu anak sulung yang dikandung oleh Roh Kudus, tapi anak-anak adik-adiknya itu dari Yusuf dan Maria. Ada berapa itu? Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Jadi ada 4 ditulis di sini, 4 saudara laki-lakinya. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Artinya mereka yang ngomong ini menikahi saudara perempuan Yesus. Kalau aku gitu menikahi saudara perempuan Yesus, Yesus itu lahir kandungku gitu kira-kira. Kalau orang Batak gitu ya, itu ipar kandungnya. Lalu mereka apa saudara? Kecewa dan menolak dia. Jadi karena mereka tahu, mereka lihat Yesus ini melakukan mujizat. Wah, mereka dan Tuhan Yesus mengatakan perkataan-perkataan yang penuh kuasa, penuh hikmat. Tapi karena mereka tahu, ini aku kenal, ini teman mainku waktu kecil, teman ngejar layangan waktu kecil, teman main kelereng, teman mungkin teman-temannya suka curi mangga tetangga, itu ngikuti gitu kali ya. Bahkan dia makan mangga yang kita curi kali gitu, kira-kira gitu saudara. Pokoknya teman dia tahu tuh, ini tukang kayu kita kenal. Tapi karena dia kenal Yesus, kayaknya dari ayat ini seharusnya dia yang mau kenal cuma sebagai tukang kayu. Gak make sense dia melakukan perkara ajaib ini. Jadi dia kecewa, menolak. Mereka kecewa menolak Yesus. Dan kemudian Yesus berkata di ayat di bawahnya, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia, Yesus, baca sama-sama 1, 2, 3. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Jadi Yesus tidak bisa melakukan mujizat di sana, kecuali beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan. Nah ini kan cerita kita tahu, semua tahu, kita baca Alkitab, dan mereka juga melihat Yesus itu memberi makan 5.000 orang, ada yang 4.000 juga, itu laki-laki aja saudara ya.
Kalau dikali 2 ada belasan ribu orang. Dia membangkitkan Lazarus, membangkitkan anak seorang janda. Dia mengusir setan. Orang yang dikuasai oleh legion yang ribuan orang itu diusir setannya ke babi-babi. Sudah pernah baca di Gedara gitu ya. Itu kok tidak bisa melakukan mujizat di sini. Ini di perikop yang sama. Karena apa? Karena mereka kecewa dan menolak Yesus. Dengan kata lain, mereka tidak menghormati Yesus. Karena dia kenal, aku kenal dia gitu. Aku kenal si kawan itu, udahlah, kawan pemainnya itu. Jadi kita menganggap remeh. Firman Tuhan juga gitu. Kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini, atau minggu depan, atau minggu depannya lagi, saudara saya datang ke gereja, saudara dengar, aku udah pernah dengar firman itu. Jadi saudara nggak pasang perhatian yang full, nggak sungguh-sungguh buka hati, itu sama aja dengan ini. Jadi apa yang akan disampaikan itu akan lewat, nggak menjadi berkat buat kita. Kalau kita tidak mau menghormati apa yang Tuhan katakan, apa firman-Nya, apa yang Dia lakukan, bahkan sosok Yesus, kita nggak hormati. Saya percaya kalau kita lagi nyetir, lagi tidur, nggak apa-apa berdoa. Berdoa lagi baringan gitu, hati tuju kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang ketika kita datang di hadirat Tuhan, kita nggak bisa tidak pasang posisi yang menghormati. Ya. Jadi istilahnya, mana mungkin kita lagi menyembah tadi saudara angkat kaki sambil garuk-garuk ini. Karena ada di hati kita, aku mau menghormati Tuhan. Saudara datang ke sini, saya nggak minta saudara pakai jas gitu ya. Pendeta nggak minta. Tapi kan kita datang pasti rasa dengan hormat. Kalau mama saya dulu, kalau pas lagi perjamuan kudus Maulana Nabadia, itu pasti bilang, pakai yang bagus baju, rapi. Kalau sanggulnya itu tingkat 3 bisa tingkat 3, tingkat 7 berapa? Pakai emasnya, keluar emas, ya kan? Kalau ketemu orang, apa kabar Eda? Sudah kelihatan emasnya, apa kabar? Nambur itu nggak mau kalah, dulu emasnya di gigi bukan di tangan. Kabar baik kata dia. Itu kita menghormati Tuhan. Datang. Saya nggak bisa kalau lagi di gereja dimanapun, entah saya pelayan nggak pelayan, nggak bisa saya nggak. Walaupun kata orang, aku nggak ngerasain apa-apa, itu urusan lu bro. Aku sama Tuhan. Hati itu rasa Tuhan itu ada di mana-mana. Menghormati dia itu penting. Gereja kecil besar gitu ya. Saya melayani gereja yang 10-an jemaat, yang ratusan, yang ribuan, sama. Bahkan di persekutuan cuma berapa orang, sama. Karena Tuhan, kita harus hormati. Kadang-kadang kita nggak bisa menerima apa yang harusnya kita rindukan, bahkan dengan puasa, dengan doa. Kita rajin karena kita lupa kepada siapa kita minta itu. Kepada siapa kita merindukan? Kepada Dia yang harusnya kita hormati. Saya teruskan saudara ya. Ini satu perikop tentang seorang penabur. Matius 13. Saya nggak akan buka ayatnya. Tapi ini tentang Tuhan Yesus cerita tentang perumpamaan seorang penabur. Ia menaburkan benih. Benih itu gambaran firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang mengartikan nantinya sama murid-murid. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Itu yang dipatok burung, hilang, itu iblis ambil, kata Tuhan artinya. Karena orangnya nggak mau menerima gitu. Ada yang jatuh di tanah bebatuan, tumbuh tapi langsung layu karena nggak berakar. Itu kita-kita yang datang sama Tuhan ya asal-asalan, nggak mau berakar, nggak mau tertanam di kerset, nggak mau tertanam di gereja, atau tertabur di semak duri, terhimpit oleh semak duri. Kekhawatiran dunia, kata Tuhan Yesus. Takut akan ini, khawatir, takut, jadi nggak bisa bertumbuh juga. Tapi ada yang jatuh di tanah yang subur, yang berbuah berapa saudara? 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kata perikop ini. Jadi kalau saya pikir-pikir, itu kan benih kan firman Tuhan, jago, bagus, keren dari surga. Tapi kok nggak bisa tumbuh karena tergantung kepada lahannya, tergantung tanahnya. Itulah maksud Tuhan Yesus, tergantung kitanya, hatinya saudara dan saya. Mau bagaimana kita menerima. Jadi konteksnya begini, bahwa
benih sama pentingnya dengan lahan, atau lahan, hati kita sama pentingnya dengan benih. Bagaimana kita memandang firman Tuhan, bagaimana kita melihat Tuhan, dan bagaimana kita menghormati apapun yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, itu menentukan kita subur apa enggak. Ngerti ya saudara ya? Sama seperti dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 itu sungguh-sungguh dia kerjakan, yang 1 dia tanam, dia enggak mau. Dia sembunyikan. Cara kita menerima talenta Tuhan, kita mau apain? Kita bisa nyanyi, sebenarnya kita bisa nyanyi di situ, ini luar biasa ya. Tepuk tangan buat Well dan singernya, semangat. Pemusik juga gitu ya. Kita bisa melakukan sesuatu. Tuhan udah bilang, ayo kau ikut audisi. Kau kan jago nyanyi. Dari kecil aja waktu nangis kau, lagi nangis kecil bisa overtone kau. Ayo ikut kau gitu. Ya udah, daftar pelayanan. Ada yang bisa apa? Bisa jago kerja IT. Tanya, bisa nggak aku bantu di sini IT? Bagaimana kita menghormati yang Tuhan kasih bagi hidup kita? Itu menentukan memang perlipat ganda. Kalau Pastor Rio bilang ini, bahwa manajemen surga itu adalah masalah kepercayaan. Hambaku yang setia, engkau setia dalam perkara kecil, aku kasih tanggung jawab perkara yang besar. Enggak ditanya karena engkau qualified, karena engkau udah ikut training, karena engkau CEO di company-mu, karena engkau jago, makanya enggak. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku kasih. Jadi matematik surga begitu. Saudara setia aja apa yang dikasih. Saudara punya 1, lakukan yang terbaik. Nanti Tuhan gandakan jadi 2. Setia lagi Tuhan gandakan. Jangan mikir sekarang, kapan Tuhan aku diberkati berlimpah-limpah. Itu akan terjadi, tapi dia konteksnya dia latih saudara dan saya setia dulu dalam perkara kecil. Itu dengan cara menghormati yang dia beri. Kalau saudara dikasih anak, orang tua dikasih anak, bagaimana kita memperlakukan anak ini, itu bagaimana Tuhan nanti mempercayakan engkau juga hal-hal lain. Gimana Tuhan mempercayakan company yang besar atau pengembalaan yang besar? Anak sendiri aja kita nggak bisa gembalakan, anak sendiri aja nggak bisa kita atur. Itu kira-kira saudara ya. Konteksnya harus menyeluruh. Gitu. Menghormati Tuhan, menghormati apa yang Dia kasih, atau menghormati apa yang Tuhan utus dalam kehidupan kita. Ayat ini kita baca ya, saya baca ya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, kata Tuhan Yesus. Dan barang siapa menyambut aku, yang menyambut dia yang mengutus aku, itu Allah Bapa. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, itu orang yang dianggap gitu ya, karena ia memberiku, aku berkata kepadamu, sungguhnya tidak akan kehilangan upahnya dari mana. Nah, hari ini saya mau bahas mengenai orang-orang khususnya, saudara. Jadi talenta kita bicara mengenai Mina, mengenai yang lain kita akan bicara. Gembala juga banyak tuh kasih di apa namanya, di YouTube gereja tuh banyak saudara. Tapi saya mau bicara mengenai orang-orang sekarang. Orang-orang mana yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu, kehidupanku yang kita harus hormati. Karena apa? Penghormatan yang kita berikan sebenarnya bukan untuk orang yang dihormati. Ya aku senang sih kalau dihormati oleh orang. Tapi itu cara Tuhan untuk membuka pintu berkat bagi kita. Sama seperti gini. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Hukum Alkitab dengan memberi. Gitu saudara. Berilah maka kau akan diberi. Tapi jangan motivasi gitu saudara. Dikasih persembahan kayak tadi gitu ya. Aku beri cetiau gitu 1 juta. Jangan mikir Tuhan 60 kali lipat 60 juta nih. Jangan gitu ya. Tuhan gak suka itu. Tuhan gak suka hitung-hitungan. Tapi hukumnya harus terjadi. Kalau saudara memberi, saudara akan diberi. Kayak gitu. Jadi waktu kita memberi hormat kepada firman Tuhan, firman itu akan memberkati. Kita menghormati gembala. Dari situ Tuhan akan kasih berkat. Pengurapan kah? Berkat-berkat promosi kah? Termasuk nanti orang-orang lain. Satu persatu kita akan bahas, saudara. Yang pertama adalah leaders, pemimpin. Ini bisa bicara pemimpin di gereja, pemimpin di mana, di company, gitu ya. Bahkan pemimpin yang Tuhan taruh dimanapun, ya. Miriam serta Harun mengatai Musa. Miriam itu itonya Harun dan Musa, gitu.
Harun itu saudara laki-lakinya. Berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab ia memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus, perempuan Ethiopia. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Nah, ini menarik karena Musa itu bilang sama 12 suku Israel, kalian harus saling kawin mengawini. Bahkan saling mengawini juga aturannya ada. Jangan mengawini bangsa lain, apalagi bangsa yang akan kita duduki tanahnya, Kanaan. Tapi dia sendiri mengawini perempuan Ethiopia. Wah, ini bocengli nih gitu ya, nggak benar nih. Jadi Miriam bilang, emang Tuhan ngomong lewat dia aja? Dia mengatai, kita bilang mengatai, mengejek. Ayat yang saya kuningin, maka kedengaranlah itu oleh Tuhan. Tuhan kan mendengar semua, Tuhan mah tahu betul ya. Tapi kenapa mesti ditulis? Ini mengatakan gini, Tuhan itu nggak nyaman, nggak senang kalau kita mengatai pemimpin kita. Bener sih, misalnya pemimpinmu enggak seperti yang kau ingini. Kau telepon, Pak Pendeta tolong dong, tolong anak saya lagi mau ujian besok, datang doain. Nggak datang-datang. Mungkin saudara katanya janji datang nggak datang. Betul sih dia salah. Tapi kan mungkin ada acara lain, ada halangan lain, mungkin dia lupa atau. Tapi kan nggak perlu kita mengata-ngatai. Kenapa? Mengatai pemimpin itu Tuhan nggak suka. Itu bicara penghormatan. Meskipun make sense, dia bukan pemimpin yang ideal. Dan Tuhan ngomong begini. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segala rumahku. Perhatikan, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, kayak muka demi muka. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Tuhan gak suka, saudara. Apapun alasannya, gak suka aku sama dia. Jangan gitu, kan benar, pemimpin gue gitu. Di kantor juga tuh, benar, gak beres dia. Tapi kita mengatai itu gak baik. Gosip itu tahun 2025 harus stop, saudara. Stop. Kenapa kusta? Saya lihat kusta itu penyakit yang menyerang sistem saraf pusat. Jadi lama-lama bertahap kita menjadi mati rasa anggota tubuhnya. Makanya orang kusta itu kadang-kadang copot jarinya nggak tahu karena udah luka, busuk, nggak rasa dia. Nah ini penyakit menular, tapi nggak begitu menular. Jadi harus kontak dengan orangnya lama. Kalau nggak kayak COVID gitu atau flu bahkan, itu hanya menular bisa lewat di sini, kita berpapasan bisa kena. Tapi untuk ini harus deket-deketan, satu rumah kah atau satu kamar, itu akan menular gitu. Waktu saya renungkan ini, saudara, kenapa Tuhan kasih kusta? Gosip, suka mengata-ngatai orang, nggak hormat sama orang lain itu menular. Kalau kita sering-sering dekat sama orang itu, jadi jangan dekat-dekat gitu. Jangan menggosip. Kalau di kampung saya gitu kan, kalau di sini kan bilang jeng sini jeng, kalau di sana jeng sini jeng gitu. Kampung saya. Jangan bilang-bilang sama siapa-siapa ya. Ini untuk kita doakan saja. Untuk kita doakan gitu. Tahu nggak? Bapak itu kayak gini rupanya dia. Oh gitu ya. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Tahu aja yang tahu ini. Untuk kita doakan. Iya enak. Ketemu dia sama orang lain di pasar. Enak. Jangan cerita sama siapa-siapa ya. Gitu lagi. Ceritalah kemana-mana. Dan belum tentu itu juga benar. Kalau benar pun ngapain mesti kita ceritakan aib orang. Betul nggak, saudara? Tuhan tidak suka. Apalagi itu pemimpin, saudara. Nggak boleh. Kusta.
Tadi pagi saya bilang begini, kadang-kadang kita menyembah Tuhan, sebelah kita udah nangis gitu. Sebelah lagi udah nangis, udah pakai tisu gitu, merasakan air Tuhan. Saudara, dari awal sampai akhir kok aku nggak merasakan apa-apa ya. Kenapa? Aku kan udah puasa, aku udah datang sungguh-sungguh, kenapa nggak merasakan apa-apa? Jangan-jangan nih, jangan-jangan saudara sudah mulai mati rasa. Dimulai dari mana? Mungkin kau ingat, mungkin aku nggak menghormati suamiku. Kemana-mana aku omelin terus suamiku ini sama anak. Karena itu, ini nggak di sini ya, mungkin di kutub utara, kutub selatan dan di antara kutub utara selatan gitu ya. Bapaknya pergi, sama anaknya dijelekkan bapaknya. Bapakmu itu emang nggak ada otaknya itu. Ngapain cerita sama anak gitu? Jangan ya saudara, jangan. Apalagi sama orang yang kita kasih. Jangan dong gitu. Tahun 2025 nggak ada lagi gosip. Yang setuju katakan amin. Jangan mengatai orang, jangan mengatai pimpinan. Berikutnya, yang berikut adalah gembala. Nah, khusus nih pemimpin rohani. Dikatakan begini, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati berapa? 2 kali lipat. Kenapa 2 kali lipat? Gitu ya, karena mereka jerih payah berkorban mengajar. Kenapa 2 kali lipat? Saya ini pengajar, saya ini gembala. Saya nggak gila hormat. Saya selalu menyatakan apa yang benar. Saya mengasihi jemaat. Kalau sakit saya kunjungin. Kalau ada pemberkatan rumah saya datang. Kalau ada kegiatan mereka ulang tahun, kadang-kadang saya surprise datang pagi-pagi gitu ya. Saya mengasihi. Tapi saya nggak gila hormat. Kalau saya harus tegur, ada yang saya harus tegur. Sampai dia, nggak datang lagi gereja. Ya nggak apa-apa. Ada yang minta begini-begini, saya tolak, saya no, baik-baik. Tapi tetap datang ke gereja, karena dia tahu saya mengasihi. Tapi saya nggak gila hormat, saudara. Tapi kalau saudara dan saya menghormati orang yang menggembalakan kita, 2 kali lipat. Kenapa? Itu kayak membuka pintu berkat lebar-lebar buat saudara dan saya yang menghormati. Bukan untuk dia yang kita hormati. Cara Tuhan memberkati kita ketika kita memberi, dia beri kita. Waktu kita menghormati, cara Tuhan memberkati kita juga. Gak ada alasan. Nanti juga kita akan bicara orang tua. Itu artinya 2 kali lipat. Jadi sikap hormat sesungguhnya akan memberkati kehidupan kita. Ya saudara ya, bukan kami, Pak Yuda, Pak Sabar sebelumnya, kita orang-orang gila hormat. Tapi Alkitab bilang begitu. Kuncinya untuk siapa yang menghormati. Sama seperti gini, apakah Tuhan butuh pujian penyembahan kita? Tuhan perintahkan memang, tapi dia Allah sempurna, dia nggak butuh. Bahkan dia bilang itu batu-batuan bisa berteriak memuji Tuhan. Tapi itu supaya Tuhan tahu kita mengerti posisi kita di mana. Kita butuh Tuhan, dia pencipta kita, kita perlu Tuhan, dia penolong kita butuh Tuhan, dia juru selamat kita. Jadi otomatis harusnya karena kita dikasih, kita diampuni, kita diselamatkan, kita tuh gak bisa menahan kalau tidak untuk memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Betul ya saudara? Itu sesuatu yang memang jalannya. Dan ketika kita menyembah, dia bersyukur, kita mengerti bahwa dia Allah. Makanya di Mazmur dikatakan Allah bertata di atas puji-pujian Israel. Karena dia ngerti, ini anakku ngerti, dia hadir. Dan berkat lebih banyak lagi akan diberikan, kira-kira gitu saudara. Jadi kita harus mengerti kenapa kita menyembah, kenapa kita menghormati, kenapa kita memberi. Tuhan tuh gak butuh uang saudara. Walaupun uang saudara dipakai untuk pengembangan, dia bisa pakai dari mana. Tapi dia mau memberkati kita lewat apa? Lewat ketaatan kita memberi. Ujungnya kita yang diberkati gitu. Pendeta juga. Kami, ya saya nggak digaji karena saya bukan full timer gitu. Tapi kalaupun digaji, bukan dari saudara itu berkat saya, dari Tuhan. Walaupun dipakai mungkin dari lewat manajemen gereja gitu, saudara. Tapi itu sebenarnya kalau kita memberi, kita itu yang diberkati, termasuk menghormati. Berikut posisi di surga. Ini ternyata di surga itu ada posisi, kayak ada mahkota-mahkota, saudara ya. Ini Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Tanda tanya. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan.
Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi apa saudara? Kecewa dan menolak. Itu sama seperti ayat yang pertama kita baca. Jadi Yohanes Pembaptis itu sepertinya kecewa dia. Dia mulai meragukan siapa Yesus. Padahal waktu Yesus lewat, dia bilang sama murid-muridnya, lihat itu anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Terus waktu Yesus datang mau dibaptis, Yohanes Pembaptis bilang, jangan Tuhan, aku gak layak membaptis engkau. Bahkan membuka tali kasutmu aja aku gak layak. Tapi Yesus bilang, baptislah karena supaya digenapi rencana Tuhan. Dia sendiri melihat. Cuma dia di penjara, mulai dia mikir, kok aku yang katanya mempersiapkan jalan bagi juru selamat, yang suara yang berteriak-teriak gitu, yang bersorak-sorai mempersiapkan jalan bagi juru selamat, kok aku di penjara? Mulai kecewa, mulai ragu, jangan-jangan bukan dia ini. Padahal dia udah menerima revelation, menerima pewahyuan. Kita juga mungkin begitu saudara. Tahun 2025, nanti Pak Yuda bekerja sini, ayo dong pelayanan. Tadi saya bilang ayo, talenta saudara apa? Mulai melayani. Begitu saudara mulai melayani, sungguh-sungguh sama Tuhan, berpuasa dan melakukan, tiba-tiba kayaknya ada banyak masalah. Saudara mungkin kena sakit, di kantor ada masalah, kekurangan uang, ditinggalin pacar gitu. Kenapa ya setelah aku melayani kok aku ngalami ini? Jangan-jangan gak benar nih. Mulai kecewa, mulai ninggalin Tuhan. Kok setelah pelayanan-pelayanan lebih enak dulu aku waktu gak pelayanan. Nggak ditanyain, setelah aku pelayan ditanyain kemana kau? Ya, lu nggak pernah ditanya aku bisa suka-suka. Jangan saudara, jangan seperti Yohanes. Dan Yesus ngomong begini tentang Yohanes Pembaptis. Aku berkata kepadamu, sungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar karena tidak menghormati. Karena kecewa dan menolak. Jadi kalau menolak Tuhan itu kayak aku nggak percaya. Jadi nggak memberikan penghormatan yang sesungguhnya. Next, berikutnya adalah orang tua. Anak-anak perhatikan ini. Tapi orang tua di sini kalau masih punya orang tua juga perhatikan ya. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham bapa kanan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada semua saudaranya di luar. Sudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bawah mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya. Kok setengah ya? Hilang ya setengah ya? Bisa ya? Saya baca aja ya, Kejadian 25. Kepotong gitu. Oh di sini ada ya. Saya lihat di sini, saya baca sini aja saudara. Menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Jadi terkutuklah Kanaan. Waktu saya baca ini saya kaget. Karena yang ngomongin tentang bapaknya, dilihat bapaknya, lihat kemaluan bapaknya, dia pergi. Bukannya ditutupin. Kalau dia mengasihi bapaknya, kenapa bapaknya ditutup gitu? Malah keluar cerita sama abangnya, sama adiknya, sama abang-abangnya. Itu bapak itu, nggak tahu omongannya apa saudara ya. Tapi yang pasti seharusnya ditutupin. Dia malah ngomongin, itu bapak itu telanjang. Begitu dengar Sem dan Yafet, dia ambil kain jalan mundur. Menghormati bapaknya, ditutup supaya nggak kelihatan. Cuma yang saya heran, Nuh itu bilang begini, terkutuklah Kanaan. Nanti saudara baca ya, nggak kelihatan. Terkutuklah Kanaan. Padahal yang melakukan itu siapa? Ham. Saya pikir ini salah cetak. Saya buka bahasa Inggrisnya, benar sama gitu. Tapi Tuhan kasih hikmat bagi saya gitu. Kita itu kalau ngomongin orang atau perlakuan kita di rumah, anak-anak kita itu melihat sifat kita yang suka ngomongin bapak kita, abang kita, itu tuh anak-anak lihat dan dengar. Tahu kau saudara, dia mungkin gak komentar, tapi dia nangkap. Dia akan melakukan. Tadi pagi saya cerita gini, ada seorang anak kisah, dia lagi bikin meja. Dilihat mamanya, ngapain kau lagi bikin masak-masakan untuk makan, meja makan? Oh ya ada kursinya ini. Siapa di sini? Aku di sini, di sini, di sini. Dia terus, mama papa mana? Mama papa di ujung sana aja.
Udah aku lihat nanti. Rupanya mereka kalau makan, dia punya opung boru, dia punya popo, karena udah Alzheimer, udah nggak bisa gini, sengaja ditaruh di ujung supaya nggak ganggu meja makan. Anaknya kan ngeliat, nggak komentar sih. Tapi dengan lihat anaknya ternyata main meja-meja makanan, dia udah berpikir, nanti mama aku nggak di situ, di ujung. Mamanya dengar itu kan bertobat dia. Aduh. Mungkin kita di rumah juga gitu, saudara. Orang tua. Kalaupun kita udah kelewatan, masih bisa bertobat, saudara. Jangan biasakanlah ngomong orang di rumah itu yang enggak. Kalau diomongin itu sesuatu yang konstruktif, bagus gitu. Misalnya, Bang, sama anak saya gitu, Bang, itu layarmu ada gini-gini, kita bantu ya kadang-kadang. Nah itu apa? Tapi jangan sengaja ngomongin Pak. Apa yang kita lakukan sama orang tua kita itu bisa turun ke anak kita. Itu yang terjadi kepada Kanaan. Dia lihat bapaknya. Spirit ini spirit, saudara. Jadi tidak menghormati itu spirit ya. Udah biasa nggak menghormati. Setiap kali ada orang datang, nggak mau menghargai orang lain, nggak mau menghormati. Ada ibu-ibu gitu bersyukur dia uangnya nggak banyak, dia cerita di punguannya, perkumpulannya. Inang, puji Tuhan, kenapa anakku bisa diterima di universitas swasta di sini gratis bah, beasiswa bah. Aduh senang kali udah nggak ada uangku mau nyekolahin dia, tapi diterima. Kita kan harusnya dengar itu, si Inang yang sampai itu pasti, aduh puji Tuhan ya. Kalau nggak ada uang untuk uang jajan dia, kasih tahu aku. Tapi kan kadang-kadang kayak gitu kan. Oh diterima di universitas swasta ya anakmu ya? Oh anakku lebih lagi katanya. Anakku di universitas negeri gratis kata gitu. Inang yang satu lagi bilang, wah swasta negeri. Wah anakku diterima di luar negeri kata gitu. Yang satu lagi nggak mau kalah. Wah swasta negeri luar negeri. Wah anakku sampai di luar angkasa dia diterima. Gak mau kalah. Saya mau tanya saudara, Inang-inang tadi yang pertama cerita, kira-kira kalau ada hal lagi dia mau cerita nggak sama mereka? Enggak. Kapok. Kita kan harus menghargai, menghormati orang yang cerita sama kita, bukan sombong-sombongan, betul kan? Jadi kita merangkul orang lain. Ini firman Tuhan, nggak kelihatan lagi ya? Oke. Apanya layarnya Mat? Enggak apa. Nah, saya baca aja ya. Nah, sini kita. Jadi ada Keluaran 20:12. Bilang begini, ini ayat yang udah kita sering baca. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi sikap hormat atau tidak akan memberi pengaruh kepada anak dan keturunan. Hormati orang tua ya. Kalau ada, saya mau cerita tapi nanti kepanjangan waktunya untuk yang orang tua. Nanti yang anak aja saya cerita kesaksian saya. Cuma begini, kalau punya orang tua masih ada, aduh, saya rindu sama bapak mamaku, rindukan. Masih ada kesempatan saya dulu membahagiakan mereka, tapi tetap aja saya rindu. Udah nggak ada, kadang-kadang udah meninggal bapak saya, udah 12 tahun meninggal, mama saya udah 2 tahun meninggal. Tapi kadang-kadang saya rindu, ini nggak pulang kampung kita, karena nggak ada lagi di Siantar, nggak ada lagi. Jadi ngumpul di rumah, Siantar di Rinda, di samping Rinda di Jalan Singa itu. Situ masih ada rumah, jadi anak bapak udah aku yang tinggal di situ sekarang. Jadi kalau masih punya orang tua, ayo datang sekali-sekali. Saya pernah baca satu. Ya. Suara saya dengar nggak, saudara ya? Dengar. Nggak ada yang bisa menghentikan kita memberitakan firman Tuhan ya? Ya. Cek satu. Jadi saya dengar cerita gitu. Jadi seorang wawancara nanya sama laki-laki ini. Bapakmu masih hidup? Nggak ada. Yang hidup siapa? Mamamu ya, mamamu. Udah berapa usianya? 65 tahun. Berapa kali lah kau setahun mengunjungi mamamu di luar kota, di tempat dia tinggal? Ya mungkin Paskah sekali, Natal sekali, 2 kali setahun. 2 kali setahun. Kira-kira 65 tahun, bapakmu, mamamu nanti hidup berapa tahun lagi ya? Kira-kira, ya mungkin 5 tahun lagi lah. Dia udah renta gitu, udah tua. Berarti 70 tahun, ya 5 tahun lagi. Berarti kalau kau 2 kali setahun jumpa sama mamamu, berarti cuma 10 kali lagi kau ketemu dia. Baru dia mikir,
Iya ya. Cuma 10 kali lagi aku bisa ketemu sama mamaku. Langsung diubahlah jadwalnya. Sebisa ada waktu kosong dia kunjungi mamanya. Nah pertanyaannya buat kita gitu. Udah bagaimana orang tua kita? Ayo. Dan kami, aku udah punya anak gitu, yang sudah punya anak sini. Kerinduan gitu. Kadang-kadang kalau ditelepon anak itu, "Pa, apa kamu?" Cuma nanya dia, "Pa, apa kabarmu?" Bahkan nggak nanya, "Pa, udah habis uang belanjaku." Itu pun masih senang gitu. Masih ditanya gitu. "Udah habis uang belanjaku, kirim loh, tambah lagi." Ya, itu sering terjadi hampir tiap bulan itu. Ya gitu ya, kirim lah. Siapa habis? Iya banyak kali tadi praktek-praktek kuliah ini banyak gitu. Senang kita ditelepon anak. Jadi kalau masih ada orang tua, ayo datangilah kalau bisa. Kalau tidak, telepon lah. Amin. Amin saudara. Amin. Karena itu Tuhan mau. Itu ayat itu nggak ada matinya ini ayat. Hormatilah ibumu supaya lanjut umurmu. Lanjut itu bukan panjang umur doang, diberkati. Lanjut itu long life, blessed life gitu. Di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya saudara ya. Yang terakhir ini kita bicara mengenai anak ya. Tentu ada suami istri juga. Suami itu harus mengasihi istri. Katakan amin suami-suami. Amin. Istri itu harus menghormati suami. Katakan istri. Amin. Tapi di ayat 1 Petrus dikatakan juga supaya suami-suami itu menghormati istri. Supaya jangan terhalang doamu. Ada ayatnya itu. Ayo suami-suami hormati istri. Hormati istri. Dalam konteks menghargai. Tadi saya sebut di ibadah pertama, di Efesus 5 ayat 21, 22. Ayat 22 dikatakan ini, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suami." Di ayat 21-nya, "Hendaklah kalian saling merendahkan diri." Jadi di ayat 22 itu dalam teks Greek Yunaninya nggak ada kata tunduk. Dia memakai kata kerja di ayat 21. Jadi, "Hendaklah kalian saling merendahkan diri." Terus ayat 22-nya, "Istri-istri kepada suami." Jadi nggak ada kata tunduk. Jadi tunduk itu kata merendahkan diri dipakai. Jadi sebenarnya kita semua itu harus saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Tapi khusus istri itu tunduk kepada suami ditekankan. Kenapa? Karena suami-suami itu itulah sifat dasarnya dihormati. Terus ada ayat, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu." Semua orang harus saling mengasihi. Tapi kenapa suami khusus mengasihi istri? Karena istri kebutuhan dasarnya adalah dikasihi. Ada satu buku bagus banget Emerson itu mengenai love and respect, hormat dan mengasihi. Suami harus mengasihi, istri harus menghormati. Itu yang membuat rukun keluarga. Jadi suami juga harus menghormati istri. Nggak susah kok Amang menghormati istri itu. Istri kan suka ngomong. Ya kan suka ngomong. Karena memang katanya orang ahli-ahli psikolog bilang bahwa istri perempuan itu harus ngomong 15.000 kata sehari. Laki-laki harus cuma 5.000 cukup lah atau 10.000. Jadi kalau kita pulang dari kantor kan dia sibuk kerja, masak, beresin rumah. Jadi belum banyak ngomong dia. Kalau kita kan banyak ngomong di kantor. Gak ketemu orang, dia ngurusin anak, makan cuma merepet sama anak. "Mandi kau," gitu, "makan kau," gitu ya. Cuma sedikit-sedikit ngomong gitu ya. Jadi kalau kita pulang dia mau cerita itu. "Pak, istri sering tuh kalau udah pulang, saya udah tahu, saya siap dengar." Dia cerita mulai dari tukang sayur, tukang-tukang sampai kawannya, itu cerita ya. Tahu nggak Pak? Tukang sayur itu situ. Dulu kan dia udah punya sepeda motor dia. Udah dijual lagi sepeda motornya karena dia untuk mau lebaran gitu. Cerita. Yang nggak penting diceritain. Itu yang satu ikat bayam dulu 2.500, sekarang udah 3.500 loh Pak. Nggak penting banget ya. Ngapain gitu? Tapi kita dengar kan. Nah cara menghormati istri juga begitu. Selain saudara bilang, "Nah apalagi yang perlu mau dibeli ini, ku beliin." Itu senang gitu. Apa yang perlu ditransfer ini, ku transfer. Itu senang dia itu. Sesekali, kadang-kadang kita perlu juga ya suami-suami kalau ada berkat. "Mah, udah ada uang belanja udah. Ini aku kasih lagi tambahan. Pergi ke salon dulu kau, pergi ke salon. Krimbat dulu, amin." Pergi ke salon gitu ya. Ya, pergi ke salon. Kayak kemarin kayak sore, aku pingin potong rambut. Aku temani istri potong rambut. Begitu saya dia potong rambut, aku temani dia potong. "Makasih ya Pak ya, makasih ya." Gitu. Ada dia kan. Itu menghormati sudah.
Bukan artinya gini, kan Alkitab bilang istri yang menghormati suami, tunduk kepada suami. Iya, itu adalah konteks bagaimana kebutuhan suami. Tapi suami perlu menghormati istri, menghargai, dihargailah. Tadi saya bilang juga bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus itu tuh sama. Udah dari kekekalan sampai kekekalan ada, sama posisinya. Cuma perannya beda. Allah Bapa mengutus anak, Allah Anak, dan Allah Bapa mengutus Allah Roh Kudus. Sama suami istri. Itu sama di hadapan Allah, posisinya sama. Cuma perannya beda. Satu kepala, satu penolong. Jadi jangan kayak berkuasa bos gitu suami. Enggak. Sama harus menghormati supaya doamu dijawab. Yang terakhir ini anak-anak. Ayatnya nggak ada muncul tapi saudara tahu lah. Orang bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu. Ya. Hargai anak-anakmu. Saya punya anak 5. Anak nomor 1 saya itu punya namanya SAD, Society Anxiety Disorder. Jadi dia kekurangan serotonin. Jadi kalau di tubuh itu ada dopamin, endorfin, oksitosin, sama serotonin. Ini hormon-hormon yang penting, hormon-hormon baik. Nah kalau dia kurang serotonin itu berhubungan dengan menghadapi orang. Oksitosin kalau suka dipeluk tuh senang, oksitosin keluar. Dopamin ada pencapaian. Endorfin kalau kita bahagia, endorfin keluar. Nah serotonin itu dia butuh itu ketika dia ada tekanan dari orang, menghadapi orang yang menekan dia itu kurang serotoninnya. Jadi gampang sekali stres. Bisa kita lagi senang gitu ya. Dia bisa pulang ke rumah setengah jam lagi langsung udah kelihatan mutung gitu pikirannya. Apalagi dia overthinking orangnya. Jadi ini anak waktu mau ngerjain skripsi bagus nilainya, bagus. Pas nilai sini nggak mau ngerjain skripsi. Jadi dia kayak gak mau aja. Kenapa nak? Gak tahu Pak. Kalau aku dengar kata skripsi aja mau meledak kepalaku. Jadi dia tuh termasuk yang perfeksionis. Jadi dia ngebayangin kalau aku karena pintar kan ngerjain ini nanti aku ini nanti kalau tanyain ini. Jadi udah mikir jauh. Nanti itu jadi masalah. Udah nggak usah dikerjain. Jadi belum dikerjain, nggak kerjain. Sampai 1,5 tahun, sampai dia bilang, udah lama aku gak usah bayar uang kuliahku lagi. Padahal dia pintar, IP-nya 3, dari pagi saya kesaksian yang lain ya, tentang dia juga 3,8, pernah tuh 4 IP-nya gitu. Kemarin saya gitu. Saya sampai berdoa sama Tuhan cuma nangis. Suatu hari, dia bilang sama saya, Pak, boleh nggak please, jangan tanya-tanya tentang skripsi. Gimana seorang bapak gitu. Tapi saya janji, oke aman. Karena 12 tahun lalu Tuhan bilang sama saya, kasihi anakmu seperti aku mengasihimu Boris. Aku mengasihimu kan? Ya Tuhan. Walaupun kau kadang-kadang ngawur kan Boris? Iya Tuhan, Tuhan baik. Tahu gak kenapa aku mengasihimu Boris? Kenapa Tuhan? Karena kau anak. Wah saya nangis dengar itu. Terus Tuhan bilang, lakukan yang sama si Duan. Jadi sejak 12-13 tahun yang lalu saya bilang sama si Duan waktu SMP dia, kau lakukan yang terbaik apa? Yang baik, hasilnya jelek, Papa tetap sayang kamu. Hasilnya bagus, Papa tetap sayang kamu. Tapi Papa sayang kamu bukan karena hasilmu bagus atau jelek, tapi karena kau anakku. Because you're my son. Begitu terus, anak-anak semua yang lain begituin. Semuanya tahu itu. Kalau ada yang berhasil, dapat duit, dapat apa nih? Saya bilang, apa bangga sama kamu? Tapi bukan karena kamu berhasil loh. Iya tahu, karena aku anak Papa, karena aku your daughter, karena aku your gitu ya, kira-kira. Nah, anak kami ini ngomong gitu, jangan kasih skripsi. Tadi saya pagi cerita yang lain tentang dia. Ya udah, oke. Kerja cuma nangis. Sampai suatu hari temennya yang udah lulus duluan bilang sama dia, Du, namanya Duan, Du, bantu aku kerjaan kantor nih katanya. Dia IT, programming. Boleh. Anakku pintar soalnya memang, bantunya. Kalau udah kerja kawannya. Oh, boleh nggak aku lihat skripsimu? Kata dia. Yang kau lulus kemarin. Dikasih. Pas dia lihat, komentar dia sama maknya. Mah, lihat nih skripsi kawanku nih. Ini salah. Kok bisa lulus dia ya? Jadi punya pikiran yang jalan sendiri. Ternyata yang kayak gini aja lulus. Kenapa mesti aku khawatir? Nggak sampai setelah 1,5 tahun dia datang sama aku.
Januari aku ingat tuh, tahun 2022. Pak, udah aku selesaikan skripsi, udah aku kasih sama dosen aku. Nangis lah saya, saudara. Nangis saya bilang, aku bersyukur nggak ku paksa, ku tekan, ku marahin dia. Walaupun hati itu gimana sih, tinggal dikit lagi ya Mam gitu. Paling dia bilang jangan bayar uang kuliah aku, biar aku drop out aja. Mamanya bijaksana juga bilang sama saya, udah enggak nak, papa mama aku tanggung jawab mama. Sampai 7 tahun kau kita biaya uang kuliah, sampai kau nanti udah nggak bisa lulus, ya udah kita tetap bayar. Karena Tuhan bilang apa? Kasihi, hargai anakmu. Anak-anak kita ini punya pergumulan yang lebih berat dari kita waktu dulu ya saya. Karena sosial media dan lainnya. Tugas kita sebagai orang tua menerima mereka, menghargai mereka, dalam konteks menghormati mereka juga. Pernah itu untuk kuliah dia. Ya. Bilang lagi khotbah pendetanya gitu. Coba bilang kan, mana ya belum kok transfernya, kata dia. Saya tadi cerita pagi waktu dia kuliah, anak saya itu, saya pulang kampus, saya pulang dari ngajar, saya sampai rumah malam-malam lagi teleponan istri saya sama dia. Ini ngomonglah sama bapaknya katanya. Saya ambil teleponnya. Kenapa bang? Dia bilang, enggak ini pak, mama maksa terus cerewet kali, suruh aku gereja. Aku bukan nggak mau gereja, aku bukan benci sama Kristen, bukan benci sama gerejanya papa atau gimana, bukan. Cuma aku tuh hatiku belum di situ katanya. Terus saya bilang, anak-anak gitu sekarang. Jadi ini mungkin pengalaman mirip-mirip kita ya. Walaupun saya pendeta nih, istri saya juga pendeta saudara. Tapi saya nggak malu ceritakan, saya tahu anak saya punya masanya nanti, dia akan dilawat Tuhan. Jadi saya bilang begini, bang, papa mama itu udah kenal Tuhan, mengalami Tuhan, kayaknya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Papa juga rindu dan mendoakan kalian semua anak-anak papa kamu dan adik-adikmu percaya Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Tapi kalau hatimu belum pun bang sekarang, it's okay, I still love you. Aku masih sayang sama kamu. You know why? Kau kenapa? Because you're my son. Tiba-tiba diam. Kok diam dia? Rupanya nggak berapa detik kemudian saya dengar dia terisak-isak nangis. Makasih ya Pak, I love you too. Hubungan kami baik walaupun dia bergumul tentang Tuhan. Karena otaknya jalan sudah. Mikirnya panjang. Skripsi aja belum dikerjain, udah gak mau ngerjain. Kenapa? Udah mikir jauh kali. Nanti kalau ditanya dosenku begini gimana? Belum dikerjain mana? Sayangin anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Berharga mereka di mata Tuhan. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Yang tadi Haleluya. Kita akan doa sama-sama. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbahmu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi lebih sungguh ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama,
Ya, tundukkan kepalamu, tutup matamu saudara. Kau dengar firman Tuhan barusan. Dan ketika saudara mendengar firman Tuhan, mungkin ada saudara yang mendengar suara Tuhan dalam hatimu. Sepertinya engkau diingatkan Tuhan akan seseorang. Seseorang yang mungkin mengganjal di hati sudah lama. Dan hari ini kau dengar firman Tuhan. Tuhan mau supaya engkau melepaskan pengampunan kepada orang itu. Sebut namanya saudara dan berkata-kata, aku ampuni dia, aku lepaskan dia, aku mau memberkati dia. Salah satu cara kita menghormati orang adalah dengan mendoakan dia yang baik. Mungkin kau diingatkan akan pasanganmu, akan pasangan suami istri. Mungkin kau belum menjadi suami yang lebih baik atau istri yang lebih baik. Hari ini kau dengar firman Tuhan dan engkau mau bilang, Tuhan, aku mau didoakan supaya tahun 2025 aku diberi kekuatan urapan untuk menjadi suami yang lebih baik, yang care, mengasihi istriku, mengasihi anak-anakku, menjadi ibu yang care akan anak-anakku, peduli akan anak-anakku, dan sungguh menjadi ibu yang membangun dengan kata-kata, enggak lagi menghancurkan dengan kata-kata, memandang rendah dengan kata-kata, tapi membangun dengan kasih. Mungkin kau sebagai orang tua diingatkan Tuhan tadi, aku sudah membangkitkan amarah di anak-anakku, membangkitkan sakit hati. Kau saudara, seringkali anak kita sedang bergumul dengan hidupnya, bergumul dengan banyak hal, tapi tambah tekanan lagi dari orang tua, semakin bingung dia. Bahkan dia dihukum akan sesuatu yang dia tidak tahu menyelesaikannya, karena dia masih muda. Mulai hari ini mungkin Tuhan ngomong bagi saudara, kau buka tanganmu, kau peluk dia, kau mengasihi, menerima dia apa adanya. Mungkin dengan cara itulah dia bisa diberi kekuatan untuk bisa mengatasi pergumulannya sebagai anak muda. Dan kalau kau ingin didoakan saudara, panggil nama Tuhan. Mungkin engkau hari ini datang dan merasa, Tuhan, aku banyak yang gak ngerti, banyak hal-hal yang mengganjal di hatiku. Ampuni kalau aku sering memutuki Tuhan, memutuki firman-Mu, memutuki orang-orang, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Dan apapun tadi yang saya sebutkan saudara, dan saudara ingin didoakan, setiap mata ditutup, setiap kepala dibuka, dan engkau ingin didoakan, taruh tangan kananmu di dada saudara. Tuhan, aku berdoa buat anak-anakmu yang hari ini menaruh tangannya di dada. Kami bergumul dengan banyak hal, bergumul dengan pasangan kami, bergumul dengan anak-anak kami, bergumul dengan pemimpin kami, dengan rekan-rekan kami, dengan orang tua kami. Tuhan, kami banyak salah, ampuni kami, ampuni kami. Hari ini jamang kami, rapokene sekedala bakara. Kami buka hati kami, Allah meneroboslah, sembuhkan kami, ampuni kami. Mari keluarkan isi hatimu kepada Tuhan saudara. Katakan, ini aku Tuhan, jamahku, rapakkan. Allah menerobos jamah anak-anakmu Tuhan. Berikan damai sejahtera sukacita Tuhan. Oh, rapakkan ada pemulihan, ada pengampunan, ada kelepasan, ada keharmonisan dalam keluarga. Dan aku berkata, segala akar pahit, akar dendam, sakit hati, aku cabut ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima pemulihan saudara. Terima pengurapan. Terima dalam nama Yesus. Allah menerobos jamah anak-anak Tuhan. Anak-anak, ampuni orang tuamu, hormati orang tuamu. Ya, mungkin mereka gak ngerti, mungkin mereka jadi kasar, kau tidak merasa dikasihi. Ampuni mereka dan berkati orang tuamu, berkati orang tuamu dalam nama Yesus. Ada terobosan dari di rumah Tuhan. Berkati ya Allah, berkati ya Allah. Terima kasih Pak, jamaah.
Orang lapang setiap mata ditutup, setiap kepala tundukkan. Adakah saudara di sini yang ingin didoakan secara khusus? Angkat tangan kananmu, saudara. Haleluya. Terlalu banyak untuk maju ke depan. Orang lapang, berkati Tuhan. Berkati anak-anak dalam nama Yesus. Shikaralah Pak Yuda sama Ibu boleh bantu saya keliling aja di depan. Paling kuasa dalam. Boleh pengerja bantu doa. Sama dalam nama Yesus. Bantu doain aja yang angkat tangan. Sama dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan. Sama dalam nama Yesus. Ya Bapa yang baik, dan tidak berubah. Terima peluk anak Tuhan, peluk erat-erat ya Tuhan. Dia mengasihi, dia mengasihimu seperti Bapa yang baik. Dia bukan seperti Bapa di dunia ini, tapi dia Bapa yang baik. Terima kasih, berkati Tuhan. Berkata oleh bilu-bilu Yesus, sakit pergi. Terima kesembuhan dalam nama Yesus oleh bilu-bilu Yesus. Pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus Kristus, virus bakteri
Makasih Tuhan, jamah setiap anak-anak. Kau sendirilah Roh Kudus yang menemani, memeluk anak-anak-Mu. Kami bertobat Tuhan, benar-benar bertobat. Masuki tahun 2025 kami semua mau sungguh-sungguh cari Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi, menghormati firman-Mu, menghormati orang-orang yang Tuhan taruh di hidup kami. Dan kami tahu tahun 2025 kami akan Tuhan buat naik, tidak turun, menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Kami sembuh pulih, ada hal-hal baru terjadi. Bahkan gereja kami WTC Cilegon akan berbeda, akan datang jiwa-jiwa. Ibadahnya akan menjadi 3 kali, menjadi 4 kali dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami, berkati anak-anak-Mu. Kami mau selesai ibadah ini Tuhan, tapi terus aku mau berdoa biar setiap keluarga-keluarga dipulihkan. Pernikahan-pernikahan dipulihkan, hubungan orang tua dan anak dipulihkan. Gereja Engkau buat berbeda Tuhan. 2025 berbeda Tuhan. Ada saling menghargai, saling menghormati dalam setiap keluarga Tuhan. Dalam gereja ini saling mengampuni Tuhan, mengampuni. Roh pengampunan turun dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan yang ekonomi rumah tangganya lagi kurang baik, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami selesai Tuhan, dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari siapkan hatimu saudara, buka tanganmu. Meninggalkan tahun ini memasuki tahun yang baru, ingat selalu bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihimu. Dia akan melindungi dan menjaga engkau. Dia akan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan akan berlimpah dari Bapa kekasih di surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan yang intim dengan Allah Roh Kudus, itulah menyertai saudara sekalian, bahkan semua orang-orang yang kau kasihi, kini sampai Yesus menjemput kita di awan Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.